Bismillahirrahmanirrahim. Pada tutorial kali ini kita akan memahami bersama-sama pembuatan jurnal khusus penerimaan kas. Kita lihat transaksi-transaksi yang membuat kas perusahaan bertambah, diantaranya penjualan tunai, setor modal, pelunasan piutang, pinjaman bank, dan lain-lain. Semua transaksi tersebut dicatat di jurnal khusus penerimaan kas. Untuk lebih jelasnya, mari pahami bersama-sama. Untuk mencatat jurnal penerimaan kas ini, kita buat tabel jurnalnya seperti ini. Ada tanggal, nomor bukti, ada keterangan. Bisa diisi dengan nama toko, nama perusahaan, atau bisa juga diisi dengan akun. Kemudian di debitnya, kita karena menerima kasnya di debit. Kita buat ya. Kemudian ada di debitnya ada potongan penjualan juga. Kemudian di kreditnya ada piutang dagang. Kita menerima kas itu karena pembayaran piutang dagang. Kemudian kita menerima kas juga karena ada penjualan tunai. Jadi di kreditnya ada piutang dagang dan penjualan. Sedangkan untuk serba-serbi ini adalah untuk transaksi-transaksi penerimaan kas yang sifatnya hanya beberapa kali saja, jadi jarang terjadi. Untuk lebih jelasnya dan lebih paham tentang jurnal khusus ini, kita mulai dengan jurnal penerimaan kas. Jurnal penerimaan kas ini adalah jurnal yang terjadi ketika transaksi berakibat perusahaan menerima uang kas dari transaksi itu. Biasanya kasnya bertambah di debit. Contohnya adalah transaksi pemilik menyetorkan modal. Ya. Contohnya, tanggal 1 April 2020 pemilik Nyonya Bilkis menyetorkan modal berupa uang tunai 10 juta. Ini kan kita jurnalnya sudah tahu bahwa kasnya bertambah di debit dan modalnya bertambah di kredit. Maka kita masukkan ke tabel jurnal penerimaan kasnya, yaitu tanggalnya kita masukkan, kemudian nomor buktinya dimasukkan KM01, keterangannya kita isi setor modal, kemudian debitnya adalah akun kas. Akun kas ini kita buat tersendiri karena dia sering muncul, jadi akun yang sering muncul kita buat sendiri. Kemudian karena di kreditnya transaksi penyetoran modal ini hanya sekali, kita masukkan ke kolom serba-serbi. Jadi nama akunnya modal Nyonya Bilkis, jumlahnya sama kan, kasnya di debit 10 juta, di kreditnya modal Nyonya 10 juta juga. Ya, jadi di jurnal secara satu baris, ya, antara debit dan kredit satu baris. Kita lanjutkan dengan contoh jurnal penerimaan kas lagi, yaitu penjualan tunai. Dijual barang dagangan kepada CP Sejahtera sebesar 5 juta dengan potongan penjualan 100.000 ya. Kita masukkan tanggalnya, kita masukkan nomor buktinya, kas masuk 02, kita kasih keterangannya CP Sejahtera. Kasnya bukan 5 juta lagi, tetapi karena dia mendapat potongan menjadi 4.900.000 di debit kasnya. Potongannya di debit 100.000 dan penjualannya 5 juta. Jadi tetap seimbang antara debitnya 5 juta, kreditnya juga 5 juta. Ya. Oke, selanjutnya transaksi penerimaan tunai dari pelunasan piutang. Pada tanggal 7, pelunasan piutang Toko Jaya sebesar 4 juta atas transaksi 2 hari lalu dengan potongan 80.000. Ya, kita tanggalnya kita masukkan KM03. Ini bukti kas masuknya kita buat sendiri biasanya oleh perusahaan. Ini adalah salah satu dokumen intern perusahaan. Kita isi keterangannya Toko Jaya. Kita masukkan kas di debit 3.920 setelah dipotong dengan penjualan, piutangnya 4 juta tetap ya. Jadi kolom-kolom yang sering terjadi dibuat seperti kas, potongan, piutang, dan penjualan. Kemudian yang berikutnya penerimaan kas dari pinjaman ke bank. Ya, pada tanggal 10 menerima pinjaman dari Bank BRO sebesar 20 juta. Nah, kita masukkan tanggalnya ke jurnal penerimaan kas.
HM04 Bank BRO. Kemudian karena dengan pinjaman ini kas bertambah di debit, kita masukkan ke kolom kas 20 juta. Nah, di sini tidak ada pinjaman bank atau utang bank, kita buat di kolom serba-serbi. Utang bank 20 juta juga. Jadi tetap seimbang. Debitnya 20 juta kas, kreditnya 20 juta utang bank. Yang lainnya adalah transaksi menerima pendapatan komisi atau bunga. Tanggal 25 diterima pendapatan bunga sebesar 100.000. Tanggal 25 kita masukkan ke tanggalnya, nomor buktinya KM05, keterangannya pendapatan bunga, masuk di debit kas, karena kita mendapatkan uang masuk 100.000, kemudian di kreditnya, di kolom kreditnya, pendapatan bunga 100.000 juga. Jadi hasilnya sama, di debitnya 100.000, di kreditnya 100.000. Ya, kita totalkan semuanya sekarang kasnya berjumlah 38.920.000, potongannya jumlahnya 180.000, piutang 4 juta, penjualan 5 juta, dan ini adalah 30.100.000 adalah terdiri dari modal Nyonya Bilkis, utang bank, dan pendapatan bunga. Demikian pembahasan kita tentang jurnal penerimaan kas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.